Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Abu Marsal, fadhal. Ya, bismillah. Ustaz, saya mau nanya, ini perkara bagaimana solusi saya kan. Sebelumnya saya cerita dulu sedikit, Ustaz. Saya kan alhamdulillah dapat hidayah salaf ini kenalnya di Jambi, meskipun saya aslinya Pekanbaru, lama di Pekanbaru. Kemudian anak istri 4 tahun kemarin udah pindah ke Pekanbaru karena ada alasan kami pindah dari Jambi ke Pekanbaru itu pertama karena kondisi istri sering sakit. Jadi kalau keluarga besar di Pekanbaru di daerah Panam sana. Kemudian kedua alasan pendidikan anak. Pendidikan anak kan kalau saya lihat perkembangan pesantren salaf itu kalau di tanah Sumatera ini sangat berkembang di daerah Pekanbaru, Ustaz. Sehingga saya tanya ini, Ustaz, misalnya saya KTP kakak masih semua di Pekanbaru, rumah Pekanbaru, di Jambi. Kondisi saya apabila saya tinggal, saya kerja 2 pekan di Jambi, 1 pekan off libur. Biasa saya ke Pekanbaru selama sepekan itu. Sebaiknya kondisi saya, status saya kalau di saat di Pekanbaru itu gimana, Ustaz? Apakah terhitung seperti orang daerah situ, orang tempatan di sana, ataukah status saya seperti orang mukim? Karena pernah saya dengar kajian juga, kalau Rasulullah SAW itu waktu Fathul Mekah, beliau mengerjakan sholat 5 waktunya itu di qashar. Allah betul enggak, tapi pernah saya dengar kajian itu. Kemudian bagaimana pula status saya salat rawatib saya nih? Rawatib saya apakah saya lakukan seperti saya di Jambi 12 rakaat itu, Ustaz? Atau tidak melakukan salat rawatib, hanya salat fajar saja, salat sunnah fajar saja yang saya lakukan. Kemudian Ustaz, apabila saya dalam perjalanan, saya biasa bawa mobil sendiri, itu seperti kemarin, tadi malam alhamdulillah saya berangkat dari Pekanbaru ke Jambi, pas waktu sholat isya, itu pas saya masuk masjid, iqomah sholat isya. Sedangkan saya sholat maghrib belum, sehingga saya ambil dulu waktu sholat maghrib saya sendirian. Saya kerjakan sholat maghrib saya di teras masjid itu. Kemudian selesai saya sholat 3 rakaat, baru saya bergabung berjamaah dengan sholat isya. Kemudian setelah berapa rakaat saya dapat, kemudian saya lanjutkan, saya sempurnakan 4 rakaat sendiri, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apakah benar begini atau gimana seharusnya? Baik. Kemudian Ustaz yang terakhir, apabila saya sering lihat orang jamak qashar itu setelah sholat contoh zuhur sama asar 2 rakaat, 2 rakaat setelah sholat zuhur dia langsung setelah salam assalamualaikum warahmatullahi langsung tegak tanpa ada zikir setelah sholat. Kemudian setelah sholat asar lagi langsung tegak langsung balik. Itu apakah gitu atau gimana, Ustaz? Apakah nggak ada zikir setelah sholat itu, apa nggak dilakukan atau gimana, Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan, 3 pertanyaan. Pertama masalah status beliau ini. Kadang beliau di Jambi, kadang beliau di Pekanbaru. Sedangkan keluarga semuanya sudah di Pekanbaru semua. Maka kalau seandainya Anda sekarang, ya, keluarga Anda, kemudian Anda berumah di sana sudah di Pekanbaru, ya maka Pekanbaru itu adalah tempat Anda. Sedangkan Jambi itu sekarang itu adalah tempat safar Anda, tempat Anda bekerja, tempat Anda bekerja. Baik. Para ulama mengatakan bahwasanya safar itu ada 2. Jadi kita harus paham dulu, safar itu ada 2. Ada safar namanya safar nazil, ada safar sair. Safarun nazil itu adalah orang yang sampai di tempat tujuan, itu nazil. Kalau sudah sampai di tempat tujuan itu disebut dengan nazil. Ada safar namanya safar sair, sedang menuju tempat yang dituju. Ya, perjalanan menuju di tempat yang tuju itu disebut dengan sair, safar sair. Selama dia di dalam perjalanan ini berlaku kepada dia hukum safar. Boleh dia menjamak dan ini bittifaq, kesepakatan para ulama. Perjalanan Anda dari Jambi ke Riau atau Riau ke Jambi, ya
itu semuanya perjalanan safar sayr. Maka boleh di safar tersebut Anda menjamak dan mengqasar salat Anda. Yang jadi permasalahan adalah safar nazil. Kalau seandainya Anda sampai di suatu tempat yang Anda tuju, boleh tidak menjamak dan mengqasar ataukah tidak? Maka menjawab pertanyaan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah. Sebagian ahlul ilm mengatakan sesampainya orang di tempat tujuan dan dia tahu berapa hari di mana di tempat tujuan tersebut. Misal, ketika Anda sudah sampai dari Pekanbaru ke Jambi dan Anda tahu sudah pasti nanti saya 2 minggu di sini. Sudah tahu, maka semenjak dia sudah bisa menetapkan berapa hari, semenjak itu pula dia dihukumi seorang yang muqim. Tidak berlaku lagi bagi dia rukhsah safar. Tidak berlaku lagi bagi dia rukhsah safar. Sebagian ahlu ilmu tidak mengatakan dia boleh 3 hari, bahkan sebagian mengatakan 4 hari, bahkan mengatakan 18 hari sampai 21 hari. Tetapi yang benar dalam masalah ini adalah kalau seperti yang Anda katakan tadi, maka ketika Anda sudah sampai di tempat Anda, entah di Riau ataukah di Pekanbaru, maka sudah tidak berlaku lagi hukum safar berjalan. Tetapi di tengah perjalanan boleh antum menjamak dan mengqasar boleh. Tapi kalau sudah sampai di tempat tujuan tadi, baik itu sampai di Jambi kah, karena Jambi tempat bekerja, atau sampai di Pekanbaru, maka tidak berlaku lagi hukum qasar, jamak dan qasar. Karena Anda tahu berapa lama Anda tinggal di tempat tersebut. Sehingga tidak berlaku hukum jamak dan hukum qasar. Ya, maka Anda sholat seperti biasanya orang muqim, sholat berjamaah, dan perlu diingat musafir itu tidak jatuh hukumnya sholat berjamaah. Selama musafir itu bisa melaksanakan berjamaah, maka wajib dia berjamaah. Karena safar itu tidak menjatuhkan hukum kewajiban berjamaah. Selama dia memungkinkan untuk berjamaah, maka dia sholat berjamaah. Ya. Maka kalau Anda posisinya tadi seperti tadi, maka sholat tidak ada rukhsah bagi Anda untuk mengqasar dan menjamak ketika Anda sampai di tempat tujuan, yang mana Anda sudah tahu berapa hari di tempat tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah berlaku Ustaz sholat sunnah ratibah? Ya, berlaku. Karena posisi Anda tidak safar. Ya, dihukumi seperti orang yang muqim atau disebut dengan orang mustautin, yang sudah bertempat tinggal. Maka dihukumi dia demikian. Ini sama seperti seorang belajar di Madinah. Dia daerah asalnya Indonesia, kemudian belajar di kota Madinah. Apakah dia di kota Madinah musafir? Ya, tapi ketika dia sampai di kota tersebut, dia dihukumi seperti orang muqim, karena dia akan tinggal dalam waktu yang lama. Ya, maka sama ini khususnya. Maka ketika dia sampai di tempat tujuan tersebut, tidak berlaku lagi hukum jamak dan qasar. Kemudian, apa zikir yang dibaca? Adakah zikir dibaca ketika orang menjamak dan mengqasar salatnya? Maka jawabannya adalah iya, zikir setelah salat tetap dibaca. Tetapi ketika dijamak, maka zikirnya dijadikan yang terakhir. Ketika dia menjamak zuhur dengan asar, maka cukup baca satu zikir saja. Baca satu zikir saja, yaitu zikir setelah asar. Atau dia menjamak maghrib dan isya, cukup membaca satu zikir aja, yaitu zikir setelah isya. Ketika sudah selesai sholat, tetap dia berzikir. Adapun sebagian orang langsung berdiri tanpa berzikir, yang ini mungkin kurang tepat, tapi tidak berdosa. Karena zikir itu hukumnya sunnah saja. Kalau ada orang berzikir, dan ini tentunya lebih afdal, ya, tentunya lebih afdal. Adapun jika ada orang tidak berzikir, tidak mengapa. Tapi kalau ditanyakan adakah zikir, ada. Zikir apa yang dibaca? Satu zikir saja, yaitu sholat yang terakhir. Kalau sholat dengan isya, maka yang dibaca adalah sholat isyanya. Maka yang dibaca adalah sholat isyanya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia zikirnya zuhur dengan asar, maka jamaknya zuhur dengan asar yang dibaca adalah zikir sholat asarnya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban Al-Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan yang terlewatkan nih Ustaz, yang anak ingat, ya ini tentang prakteknya Abu Marsal tadi ketika sholat Isya, beliau melakukan sholat maghrib yang terpisah ketika azan
atau kumandang iqamah dilakukan di suatu masjid, beliau melakukan maghrib dulu baru mengejar isya, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, begitu Abu Marsal? Nah, Ustaz. Baik, sebentar nih Abu Marsal, agak terputus kita nih, koneksi kita bersama Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Ya. Afwan. Gimana Ustaz? Mau diulang kembali Ustaz? Apanya? Ya. Tadi Tadi Ustaz, ada satu pertanyaan yang terlewatkan nih Ustaz dari Abu Marsal, yakni ketika beliau datang sedang dalam perjalanan di suatu masjid melakukan sholat isya dan beliau belum sholat maghrib, dan beliau melakukan sholat maghrib terlebih dahulu di teras kemudian bergabung dengan sholat isya, itu apakah diperbenarkan atau bagaimana Ustaz? Nah, imamnya sudah sholat isya apa belum? sedang melakukan sholat isya Ustaz, namun nanti beliau mengerjakan sholat maghrib dulu terpisah, kemudian Abu Marsal gabung lagi dengan imam mukim yang di sana Ustaz. Itu bagaimana? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau seandainya imamnya sudah melaksanakan sholat isya, maka tidak boleh kita menyendiri, maka kita ikut bersama imam tersebut. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah. Kalau seandainya beliau sholat maghrib, kemudian setelah itu beliau masuk sholat isya, maka sholat isyanya dengan cara itmam 4 rakaat sempurna. Kalau seandainya imamnya tadi mukim, maka sholatnya 4 rakaat sempurna. Ya, maka insya Allah sholatnya sah saja. Tetapi lain kali, kalau misalnya ke depannya, maka tidak boleh. Jika seandainya imam itu sudah bertakbiratul ihram, maka tidak boleh lagi kita mendirikan sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala alam.